Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Empers, welcome back to MP Career Talk Season 3. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai potensi diri yang akan dipandu oleh aku, Aura Karina, sebagai host. Oke, berbeda dengan episode sebelumnya, di mana episode sebelumnya itu cuma ada satu host dan satu pembicara. Tapi episode kali ini aku akan ditemenin sama dua pembicara sekaligus nih. Oke, karena kita udah bersama dua pembicara yang keren, boleh nih Kak dipersilakan untuk mengenalkan dirinya kembali supaya Empers makin inget nih sama kakak-kakak. Boleh dari kakak dulu. Halo Empers, perkenalkan nama saya Pradipta Hendrawan Putra, MP 2010. Lulus tahun 2015. Satu dekade kita bedanya ya. Aduh. Kalau kakak siapa nih Kak? Oke, halo Empers, perkenalkan saya Akbar Maulana, biasa dipanggil Akbar. Saya merupakan mahasiswa MP tahun 2019 yang insya Allah ya, insya Allah akan lulus di tahun ini. Amin. Oke, halo Kak Akbar, halo Kak Dipta. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Ya, kabar alhamdulillah luar biasa, semangat. Oke, alhamdulillah. Kalau Kak Akbar sendiri? Alhamdulillah, semangat. Oh, semangat banget, semangat dalam menyusun skripsi. Iya. Oke, selanjutnya lanjut ya Kak. Setiap manusia itu kan diciptakan ini Kak, nggak sempurna gitu, karena masing-masing kita tuh punya kelebihan juga kekurangan. Nah, kelebihan yang ada dalam diri kita itu kan juga bisa disebut sebagai potensi diri ya Kak. Tapi boleh nggak sih Kak, aku minta pandangan dari Kak Dipta juga ke Akbar mengenai potensi diri itu gimana sih Kak? Boleh dari Kak Dipta dulu mungkin. Oke, potensi diri ya. Iya betul. Kalau berbicara potensi diri, kalau cek di Wikipedia, potensi diri itu sebenarnya sesuatu yang ada dalam diri kita, baik itu kelebihan atau kekurangan. Tapi dia nggak akan jadi apa-apa kalau nggak diasah. Oh, berarti harus diasah terus ya. Betul. Pun kita harus tahu nanti kan selain potensi diri, sekarang tuh kita sering dengar kata passion gitu ya. Iya betul. Nah, passion itu bisa kebentuk kalau kita tahu potensi diri kita. Jadi pertama itu alurnya tahu potensi diri kita, nanti jadi passion kita, dan ke depan malah kalau kan tema kita MP Career Talk ya. Yep. Nah, nanti itu ujungnya untuk sebagai bekal kita sebagai karir kita di masa depan. Okay. Jadi kalau bisa nih Empers nanti pilih karir tuh yang sesuai passion, sesuai potensi diri kita. Biar apa? Kita enjoy jalaninnya, kita nyaman. Banyak karya yang bisa kita hasilkan dengan karir kita itu tadi. Kalau sesuai passion dan potensi diri kita. Kalau dari Kak Akbar sendiri gimana nih tentang potensi diri gitu? Ya, kalau untuk potensi diri saya melengkapi aja ya dari Pradipta ya. Sebenarnya kalau potensi diri itu lebih ke suatu hal, itu baik berupa kemampuan ataupun kecerdasan yang ada di diri seseorang yang memang masih terpendam gitu. Istilahnya masih ter-unlock lah. Dan tugas kita adalah mengasah potensi itu agar nantinya bisa ke blow up ataupun muncul gitu nantinya. Seperti yang tadi Kak Dipta juga bilang ya. Oke, berarti sebenarnya kita tuh punya potensi, tapi perlu diasah terus menerus ya Kak, supaya nanti jadi passion, nanti bisa jadi ke jenjang karir berikutnya gitu. Oke, lanjut ya Kak. Berdasarkan pengalaman dari aku nih, banyak banget teman-teman aku tuh yang sebenarnya dia tuh kayaknya belum sadar sepenuhnya gitu kalau dia tuh punya potensi gitu dalam dirinya gitu. Nah, menurut Kak Akbar dan Kak Dipta nih, gimana sih cara kita untuk mengetahui potensi yang kita miliki gitu dalam diri kita? Gimana Kak? Dari Kak Dipta dulu boleh? Sekarang gantian. Boleh gantian. Dari Kak nambahin lagi sih. Gantian sekarang nambahin doang gitu. Oke. Boleh nih dari Kak Akbar, gimana Kak cara untuk kita tahu potensi diri kita? Ya, sebenarnya seseorang itu punya treatmentnya masing-masing ya. Kalau untuk mencari tahu potensi diri dari masing-masing itu sendiri. Kalau dari saya sendiri sih, treatment atau cara dari saya adalah untuk mengetahui potensi diri, yang pertama adalah mengetahui dulu tujuan kita gitu. Tujuan kita apa dulu, baru setelah itu kita mapping untuk nanti ke depannya. Oke, gue pengen berkarir, misal kita berbicara terkait dengan karir. Oke, kita pengen berkarir, gue pengen berkarir di bidang learning ataupun di bidang apa gitu. Nah, maka hal-hal apa yang memang yang dibutuhkan gitu nantinya dalam mencapai karir tersebut gitu. Dan misal yang dibutuhkan adalah komunikasi atau public speaking, ya udah kita gelutin gitu. Kita cari tahu bagaimana public speaking yang benar, bagaimana hal-hal yang memang itu mendukung terkait dengan karir kita ke depannya ataupun potensi kita itu sendiri gitu.
Kalau menurut Kak Dipta sendiri gimana? Iya, kalau menurut saya yang pertama tentu yang paling utama kita harus tahu kelebihan dan kekurangan diri kita dulu. Oke. Itu hal yang pertama. Berikutnya saya punya rumus 4E. Oh, apa tuh Kak? 4E. Yang pertama itu enjoy. Oke. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu itu nggak ada beban. Itu Harus aja. yang pertama. Yang kedua itu easy. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu kayaknya mudah gitu. Oh, betul. Yang ketiga excellent. Oke, excellent. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, kok hasilnya bagus ya? Hasilnya di luar ekspektasi kita, bagus, bermanfaat untuk orang banyak. Yang terakhir itu earn. Dimana apa yang kita kerjakan itu menghasilkan sesuatu untuk kita. Oke. Nah, kalau 4E itu bisa ketemukan, bisa jadi itu potensi yang ada dalam diri kita. Oke. Berarti mulai dari tadi tahu tujuan dulu, terus juga tadi Kak Dipta harus punya enjoy dulu kitanya ya, biar nantinya ke depannya tuh kita ngelakuin sesuatu tuh gampang gitu kan. Oke, lanjut ya Kak. Tadi kan Kakak udah sharing nih mengenai cara kita untuk tahu potensi yang kita miliki. Tapi sebenarnya ada urgensinya nggak sih Kak untuk kita tuh harus tahu gitu potensi yang kita miliki? Boleh dari mana dulu nih? Tadi kan udah Kak Akbar, berarti Kak Dipta dulu. Boleh. Ya, urgensi kita tahu potensi diri itu yang pertama tentu agar hidup kita lebih terarah. Oke. Jadi kan ya kita tahu gimana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan. Kalau potensinya udah tahu, ya tadi hidup kita lebih terarah. Kita tahu kelebihan kekurangan kita. Tentu kita lengkapi kelebihan kita itu menjadi lebih expert. Kekurangan kita tuh kita tutupi bagaimana bisa menjadi sesuatu yang mendukung kemampuan kelebihan kita tadi. Oke. Gitu ya. Dan tentunya nanti urgensinya kita tahu menentukan tadi karir kita tuh kemana sih. Jadi jangan sampai nanti lulus MP belum tahu potensi diri kita. Kita mau kerja apa ya udah asal ada lowongan aja misalnya gitu ya. Ada lowongan di bank apply, ada lowongan di mana apply. Jadi nggak punya arah tujuan. Jadi yang pertama urgensinya yang paling utama adalah tadi hidup kita lebih terarah sampai nanti menentukan jenjang karir kita atau kita mau berkarir di mana, yaitu dengan tahu potensi diri itu akan jauh lebih baik. Oke, kalau dari Kak Akbar sendiri, apa sih Kak urgensi untuk kita tahu potensi diri kita? Ya, pasti ada sesuatu urgensi ataupun hal yang memang penting untuk kita ketahui gitu. Salah satunya adalah potensi gitu. Nah, kenapa harus kita tahu? Yaitu salah satunya adalah agar kita bisa lebih terstruktur juga gitu dalam menentukan nanti tujuan kita setelah lulus itu seperti apa gitu. Karena pasti ini yang yang dihadapi juga oleh teman-teman Empers ya ketika kita berkuliah masuk ke manajemen pendidikan, nanti bingung nih ke depan harus seperti apa. Maka penting untuk kita ketahui juga selama masa perkuliahan ini, kita juga harus tahu nih potensi diri kita itu apa nih yang bisa kita gali dan juga bisa kita asah gitu. Karena dunia kampus gak sesempit yang kita kira gitu. Tapi dunia kampus itu bisa menjadi lebih luas, yaitu salah satunya dengan kita mengeksplor berbagai hal gitu salah satunya. Oke, dan terus kita mengasah kemampuan kita ya Kak? Iya, betul banget. Oke, lanjut ya Kak. Sebelumnya kan aku udah riset nih, ternyata Kak Akbar sama Kak Dipta ini sama-sama pernah menjabat menjadi Ketua Hima MP, Ketua BMFIP UNJ, terus juga Kak Pradipta sendiri juga pernah jadi Wakil Ketua BEM UNJ, juga Komandan Force Green Force UNJ gitu. Nah, sebelum Kakak mencalonkan menjadi Ketua, Wakil maupun Komandan gitu Kak, bagaimana Kakak menyadari kalau Kakak tuh memiliki potensi di sana gitu, menjadi seorang pemimpin atau mempunyai jabatan yang tertinggi dalam sebuah organisasi? Mulai dari siapa dulu deh Kak? Yang muda dulu. Oke. Yang baru dulu, yang baru kemarin ini Demis nih, yang masih anget masih. Apa ya motivasinya? Udah lama soalnya. Yang masih anget dulu deh nih. Oke, boleh Kak Akbar. Sebenarnya motivasi awal kenapa ingin mencalonkan menjadi dari ketua HIMA sampai ketua BEM gitu. Iya. Awalnya memang bukan balik dari potensi, bukan saya mengetahui nih potensi diri saya ini saya jago memimpin dan sebagainya, itu nggak ke arah sana, tapi lebih kepada motivasi untuk kayaknya harus satu step ke atas atau satu step ke depan agar bisa mengetahui potensi kita lebih dalam lagi gitu. Nah, salah satunya itu gitu, mencoba untuk berani untuk menyodorkan diri, mencoba berani untuk mencoba hal-hal yang baru gitu, yang sesuatu hal ini sebenarnya mungkin tanpa kita sadari yang sebelum kita calon pasti kan takut kan, apakah saya bisa gitu untuk menjadi ketua gitu. Tapi alhasil ya ketika balik lagi ke awal gitu, ketika masuk ke dalam PKKMB, tujuan di awal adalah
kayaknya menjadi ketua BEM itu adalah salah satu motivasi gitu, salah satu tujuan juga selama berkuliah gitu. Berarti emang udah ada motivasinya sejak maba gitu Kak? Iya, waktu itu terinspirasi sama salah satu ketua BEM FIP gitu, tahun 2017 tahun 2019 waktu itu. Tahun 2019. Kalau Kak Adipta sendiri gimana Kak? Ya, kalau motivasi utama mau jadi pemimpin tentu ingin jadi lebih bermanfaat ya. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang sekitarnya. Itu yang paling utama. Kemudian tadi saya sampaikan di podcast yang episode sebelumnya gitu ya. Saya tuh mau memperpanjang usia saya. Bukan usia biologis, tapi bukan usia tadi ya biologis, tapi usia pemikiran, usia ideologis. Tentu jadi pemimpin ide-ide kita bakal banyak dipakai sama orang gitu. Konsep-konsep kita akan banyak tersebar luas gitu ya. Itu yang saya impikan gitu ya. Maksud saya di MP tuh mungkin cuma setahun, di 4 tahun ya. Saya di BEM cuma setahun gitu. Waduh, setahun. Di HIMA kan di BMFIP, di BMWJ itu cuma setahun gitu ya. Tapi gimana dari setahun itu bisa membekas ke adik-adik kita nanti. Makanya saya tuh dulu orang yang sangat ketat masalah administrasi. Jadi ketua HIMA MP setelah saya tuh udah rapi semua. Dia tinggal baca dari A sampai Z, insya Allah udah ada di situ terkait HIMA. Kemudian tentunya sebenarnya ya saya tuh nggak bakat ngomong. Jadi waktu SMP tuh saya kalau ngomong depan umum kayak gini nih gemeteran, gagap, gitu ya, gagap. Waktu SMA kecebur, tiba-tiba kepilih jadi ketua Rohis. Itu sangat tidak direncanakan karena saya bukan orang yang expert dalam ini ya. Dalam ini tiba-tiba tahu-tahu makanya kalau tadi saya sering kecemplung. Jadi komandan Grifos kecemplung. Itu nggak direncanakan nggak ini. Itu yang sering kecemplung. Jadi karena sesuatu yang kecemplung itu, ya udah prinsip saya kalau udah kecemplung di suatu bidang jalankan, jangan nanggung, tenggelumin sekalian gitu ibaratnya gitu ya. Jangan tanggung-tanggung, maksimalkan. Nah dari situlah muncul tuh dari SMA mulai akhirnya terbiasa berbicara, masuk UNJ. Waktu itu saya juga riset. Sebelum masuk UNJ tuh saya kunjungan kebetulan kakak kelas saya di sekolah ketua BEM FMIPA di UNJ saat itu. Jadi saya tuh udah dikasih jejaring, main ke UNJ, ketemu ketua BEM-nya waktu itu. Main ke UI, ketemu ketua BEM UI ketika itu. Sampai ke IPB, main ke IPB, ketemu ketua BEM IPB. Ketika saya masuk, gua harus bisa jadi kayak. Oke, berarti motivasinya tuh langsung dari orangnya langsung gitu ya Kak? Betul. Jadi makanya tadi prinsipnya potensi itu perlu diasah. Dipersiapkan ya. Bahkan tadi public speaking itu bukan potensi saya, tapi jadi passion saya malah saat ini gitu kan. Bisa dibentuk semuanya. Bisa direncanakan. Berarti emang kita sebenarnya harus berani dulu nih dari awal. Terus nanti kalau misalkan kita juga harus punya pemikiran gitu. Kalau kita tuh sebagai manusia harus punya kebermanfaatan yang panjang untuk orang lain. Dan juga tadi kalau misalkan kita udah tergabung dalam sebuah organisasi, sebaiknya ya udah dijalankan aja dengan sepenuh hati gitu Kak. Nanti karena kan pasti punya kebermanfaatan untuk diri kita sendiri maupun orang lain gitu ya Kak. Oke, lanjut nih Kak. Karena kayaknya masih banyak orang atau mungkin ada empers nih yang belum sadar atau belum sadar sepenuhnya gitu kalau dia tuh punya potensi pada dirinya gitu. Boleh nih Kak kasih tips and triknya untuk teman-teman empers untuk menyadari kalau tiap individu tuh sebenarnya punya potensi atau value yang besar pada dirinya. Boleh dari Kak Akbar. Setiap orang pasti punya ya, punya yang namanya potensi gitu. Baik itu kelebihan dan juga kelemahan gitu masing-masing. Sebenarnya bagaimana kita mengetahui kelebihan atau kelemahan kita ya salah satunya ya kita refleksi dulu gitu. Refleksi diri, kita tahu dulu sebenarnya kelebihan saya itu apa sebenarnya gitu. Dan kelemahan saya itu seperti apa gitu. Agar nantinya ke depan ketika memang ingin melakukan suatu aktivitas atau mempertajam atau mengasah itu kita bisa tahu gitu, kita bisa mapping gitu. Kelebihan dan juga kelemahan kita. Cuma yang harus teman-teman empers ketahui juga jangan fokus terhadap kelemahan teman-teman aja, tapi juga harus fokus terhadap kelebihan karena kelebihan akan mengantarkan teman-teman kepada sesuatu hal yang memang nantinya akan berguna gitu untuk kedepannya gitu. Karena kalau misal teman-teman terlalu fokus kepada kelemahan, ya kelebihannya gak akan terasa gitu. Dan itu hanya akan hanya akan tambal sulam lah intinya gitu. Jadi fokus juga terhadap kelebihan teman-teman agar nantinya teman-teman juga terasa gitu kelebihannya. Kalau dari Kak Dipta sendiri gimana Kak? Ya, kalau dari saya tips and triknya pertama memulai, maju. Kita nggak akan sampai di langkah 1000 kalau nggak ada langkah pertama. Jadi makanya maju dulu, mulai dulu.
rencanakan dulu apa yang mau kita lakukan selama jadi mahasiswa MP gitu ya. Tadi aktif organisasi, ikut MPKM, kemudian jadi mahasiswa berprestasi di kelas juga gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian jangan lupa sekarang kan eranya sosmed ya. Iya, betul. Untuk kita harus branding diri kita di sosmed kita gitu ya. Kalau dulu zaman mahasiswa saya masih banyak kritik-kritik yang saya tuangkan di sosmed saya gitu ya. Kalau sekarang udah mulai ngurangi. Bukan saya nggak kritis lagi, tapi saya posisinya sekarang sudah sebagai pembantunya pemerintah. Waduh. Ya, saya kritiknya di dalam sekarang. Kan saya punya akses langsung di dalam gitu. Iya, Saya betul. kritiknya lewat dalam. Kalau dulu tuh kan tadi saya cerita gitu ya. Tiap tanggal 2 Mei dari tahun 2011 sampai 2014 saya tuh selalu hadir di Kemendikbud, depan pagarnya ngapain? Demo menterinya. Waduh. Sekarang masih nggak? Masih ya? Masih. Jadi tiap tanggal 2 Mei pasti BMUJ tuh demo depan Kemdikbud. Sekarang di dalam Kakak yang di pagar demo. gitu. Kakak yang di demo ya, Kak. Saya di demo gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kalau saya punya prinsip profesional. Oke. Dulu memang tugas saya seperti itu. Tugas kita sebagai agen perubahan, tugas kita sebagai calon pemimpin masa depan, tugas kita sebagai social control. Oh, iya, gitu ya. betul. Tapi saya posisinya sekarang sudah di dalam. Maka saya memperbaiki lewat dalam. Oke. Gitu ya. Makanya tadi branding saya di sosmed udah nggak kayak dulu, udah beda. Terus kadang kan sosmed juga beda-beda ya. Iya, betul. Ada IG, ada Facebook, Ada Twitter, ada Threads, Iya. ada WA. Itu kita juga bahkan ada, mungkin kita sebagian besar kita udah punya YouTube. Kita juga harus punya peta. Misalkan IG itu kira-kira arah postingannya seperti apa sih? Kalau WA, kalau saya tuh WA mayoritas kan tadi kalau saya bilang klien-klien saya itu kan dosen-dosen se-Indonesia gitu. Iya. Gak mungkin saya posting yang ala di situ gitu kan ya, ataupun posting yang jalan-jalan di situ, karena brandingnya WA itu nanti dilihat teman-teman kerja saya, Iya. rekan kerja saya. Maka mungkin mayoritas brandingnya lebih ke arah pekerjaan, atau misalkan apa sih kelebihan gue, atau apa sih background yang bisa sekiranya dilihat orang, oh baik nih orang. Oh, iya. Kalau IG dan Facebook mayoritas teman-teman lama saya. Iya. Gitu. Makanya lebih posting mungkin tentang keluarga, tentang yang senang-senang lah Iya. ibaratnya mungkin ya. Nah, YouTube pun kita harus punya tadi sasaran target pasar kita tuh seperti apa. Jadi kita harus bisa membranding diri kita dengan baik, sehingga tadi potensinya tuh dilihat orangnya juga sesuai ya. Sesuai pangsa pasar kita ibaratnya gitu ya. Sesuai klien kita lah ibaratnya gitu. Oke Kak, karena kita tadi udah bahas mengenai potensi diri, terus juga tadi kita tahu ya kalau cara-cara kita untuk mengetahui potensi diri kita, terus urgensinya juga tadi Kakak juga udah sharing-sharing mengenai Kakak tuh menyadari potensi dirinya tuh gimana, terus juga tadi udah barusan banget ngasih tips and trick untuk kita untuk tahu potensi yang kita miliki gitu. Nah, boleh nih Kak, sebagai bentuk untuk closing statement, pesan apa sih yang ingin Kakak sampaikan kepada Empers yang sedang menjalani masa kuliah maupun nanti Empers baru nih angkatan 2023 yang sedang mencari jati dirinya gitu Kak. Boleh dari Kak Pradipta? Oke, boleh. Buat Empers, perlu saya sampaikan bahwa kampus itu miniatur negara teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk MP berhasil menduduki bangku kuliah itu orang-orang pilihan. Karena nggak banyak teman-teman. Betul. Dari seluruh mungkin data pemuda seusia teman-teman yang berhasil masuk atau berkesempatan untuk menduduki atau merasakan bangku pendidikan tinggi itu nggak banyak. Jadi buat teman-teman MP yang sudah sekarang ada di dunia pendidikan tinggi, manfaatkan betul momentum teman-teman jadi mahasiswa itu untuk berkontribusi bagi negara. Bagaimana caranya? Tadi karena kampus itu miniatur negara, maka aktif di organisasi yang ada di kampus gitu ya. Berikan sumbangsi pemikiran, ide, kontribusi nyata teman-teman dalam organisasi tersebut gitu ya. Banyak ide-ide gagasan yang bisa teman-teman sampaikan di sana untuk kemudian nanti membawa kebermanfaatan, perubahan bagi UNJ khusus MP ataupun bagi bangsa Indonesia secara lebih luasnya lagi gitu ya. Dan tadi saya sampaikan labnya MP kan organisasi. Iya. Lagi-lagi jangan sia-siakan. Kemudian tadi ikut MPKM. Ini kebijakan baru yang sangat progresif, yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menambah kemampuan skill kita yang nantinya bisa bermanfaat bagi bekal kita di dunia kerja. Iya. Manfaatkan betul. Ikut magang, ikut kampus mengajar, ikut potokan mahasiswa, dan masih banyak lagi kegiatan. Manfaatkan betul gitu ya. Setuju. Dan
bekali diri teman-teman untuk mempersiapkan dunia kerja tuh yang wah luar biasa kompleksnya. Betul, Kak. Oke, kalau dari Kak Akbar sendiri apa ya Kak pesan yang mau disampaikan nih ke teman-teman Empers? Iya, apa namanya, lebih kepada arah ke emosional dulu ya, karena apa namanya, mungkin kalau Bang Pradipta sudah 1 dekade ya keluar dari lulus dari kampus. Kalau saya mungkin yang apa namanya, insya Allah nantinya akan lulus, pesan saya untuk teman-teman Empers baik yang sekarang ataupun yang mahasiswa baru yang akan masuk, sebenarnya ini salah satu kegelisahan juga, banyak mahasiswa sekarang itu lebih inginnya menjadi generasi yang instan gitu, iya, dan sangat melupakan yang namanya proses gitu. Pesan saya adalah jangan menjadi generasi yang terpaku kepada hasil saja, tapi juga nikmati proses dan juga apresiasi proses dari teman-teman gitu, karena proses adalah suatu hal yang memang wajib teman-teman syukuri dan wajib untuk teman-teman apresiasi gitu. Jangan fokus terhadap hasilnya aja gitu, tapi juga prosesnya, karena nanti dari proses tersebut teman-teman akan mendapatkan dan mengetahui potensi diri dari teman-teman itu sendiri gitu. Dan juga pesan saya satu lagi, tips dan trik saya adalah jangan malu untuk bersosialisasi. Ya kan, namanya di kampus kita harus bersosialisasi, dan jangan lupa untuk ya sekedar nongkrong ya kan di depan Fakultas Ilmu Pendidikan biasanya tuh, kalau anak-anak MP ya kan di pohon gitu. Jadi bukan nangkring di pohon, tapi duduk di pelataran yang ada di pohonnya gitu. Jadi itu pesan saya untuk teman-teman. MP itu terlahir dengan adanya kita bersosialisasi dan juga bercanda gurau gitu. Jadi nikmati prosesnya, nikmati juga rasanya gitu menjadi seorang mahasiswa. Jangan jangan hanya diam kupu-kupu kalau orang bilang kuliah pulang ya gimana mau mengasah potensi gitu. Tapi kalau misal teman-teman hanya kuliah pulang gitu, tidak mau mencoba hal baru, explore lagi lebih dalam hal-hal yang memang teman-teman itu merasa kalau misal ini kayaknya nggak bisa nih kita nih, padahal sebenarnya teman-teman itu bisa, cuma teman-teman itu sudah takut untuk mencobanya gitu. Jadi coba coba hal-hal baru, dan kalau saya bilang bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman teman-teman gitu. Jadi itu pesan saya untuk teman-teman Empers baik yang sekarang ataupun angkatan 2023 ya. Itu aja, Karin. Oke, nah Empers jangan lupa di notes tuh apa yang dibilang sama Kak Dipta juga Kak Akbar mengenai tadi potensi diri kita tuh harus terus diasah gitu, diasah terus agar nanti tahu gitu jenjang karir kita kemana. Terus jangan lupa juga untuk terus refleksi diri untuk tahu kita kelebihan kita apa, kelemahan diri kita apa. Tapi jangan fokus nih sama kelemahan aja, tapi juga kelebihan kita gitu. Terus juga tadi kita harus berani memulai gitu Kak, harus berani mulai mencoba hal-hal baru. Terus juga tadi jangan lupa ikut kegiatan yang ada di kampus, atau nanti bisa membranding diri di sosial media sesuai dengan tempatnya gitu Kak, sesuai dengan kemampuan kita apa gitu. Oke Empers, karena tadi udah di closing statement, tandanya untuk episode 3 dan MPK Real Talk season 3 ini sampai di sini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada Kak Akbar juga Kak Dipta atas ketersediaan diri dan waktunya untuk sharing-sharing bareng teman-teman Empers gitu. Semoga kita bisa diskusi di lain kesempatan lagi ya Kak, karena masih banyak banget nih yang pengen aku gali ilmunya dari Kak Akbar juga Kak Dipta gitu. Oke, untuk teman-teman Empers yang setia mengikuti MPK Real Talk season 3 ini dari episode 1 sampai episode 3 kali ini, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak. Dan aku Aura Karina sebagai host juga perwakilan dari pembicara yang keren ini pamit undur diri. Sampai jumpa di MPK Real Talk season selanjutnya. Dadah, see you.